Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Kita awali pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video presentasi ini akan kita lanjutkan pembahasan setelah kemarin kita bahas tentang sifat malaikat pada bab 3. Insyaallah pada presentasi video kali ini kita akan membahas selanjutnya ialah bagian yang C, nama dan tugas malaikat. Jadi malaikat itu yang jumlahnya sangat banyak itu mempunyai tugas masing-masing. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa setiap malaikat itu memiliki tugas yang jelas. Quran surah As-Saffat ayat 164. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya. Yang pertama ialah malaikat yang bernama Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menurunkan wahyu. Malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah, perkataan Allah yang nanti akan disampaikan kepada Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang dipilih oleh Allah. Kalau pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada Rasul atau Nabi yang diutus oleh Allah seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan banyak sekali nabi-nabi yang menjadi rasul utusan Allah itu yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi Muhammad SAW yang merupakan rasul terakhir utusan Allah di akhir zaman ini, beliau juga bertemu malaikat Jibril yang menerima wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi rasul, Nabi Muhammad itu biasanya menyendiri atau juga yang disebut bertahannud. Biasanya di Gua Hira beliau menyendiri. Pada bulan Ramadan, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diceritakan bahwa Nabi Muhammad dipeluk erat oleh malaikat Jibril, dan Jibril mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, bacalah." Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak bisa membaca. Kemudian sampai berulang kali sebanyak 3 kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril wahyu dari Allah, yaitu surah Al-Alaq. Ini surah yang pertama yang disampaikan
kepada Rasulullah Muhammad SAW, ayat 1 sampai dengan 5. Jadi setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sangat takut dan bergetar, menggigil badan beliau karena kejadian tersebut. Kemudian oleh istri beliau ditenangkan. Nabi ini dikasih selimut karena merasa dingin karena ketakutan, maka Nabi Muhammad SAW ditenangkan oleh istrinya yang bernama Khadijah. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan ayat-ayat yang seterusnya pada hari-hari yang berikutnya. Itu yang pertama, tugas malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah, disampaikan kepada utusan Allah Rasulullah SAW, kemudian untuk disampaikan kembali kepada umat beliau. Sampai saat ini kita membaca Al-Quran yang ada di rumah kita itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu firman Allah, perkataan Allah, dan itu dari Tuhan kita. Itu suatu keajaiban, suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Sampai sekarang Allah sendiri yang akan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang dapat memalsukan Al-Quran, menambah maupun mengurangi. Walaupun ada yang memalsukan, pasti akan diketahui bahwa yang palsu itu akan diketahui dan pasti akan salah. Selanjutnya ialah malaikat Mikail. Jadi malaikat yang bernama Mikail ini bertugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, bila Allah memerintahkan untuk hujan turun, maka hujan pun akan turun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk mengatur hujan, panas, menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Sebagaimana kita hidup di dunia ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Begitupun malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ialah yang tadi untuk bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, ini yang dinamakan dengan malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Mikail bersamaan dengan nama Jibril di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 98. Kemudian juga dalam hadis ada dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikail. Dia menjawab, jadi mengurusi tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan. Kemudian yang ketiga, malaikat yang bernama Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup terompet atau sangkakala nanti pada hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Jadi nanti kalau ada suara yang sangat nyaring sekali di akhir zaman, saatnya hari kiamat besar, itulah malaikat Israfil sedang meniup terompet atau sangkakala. Israfil memiliki tugas meniup sangkakala ini, ya malaikat Israfil tidak pernah
mengerjakan tugas yang lain. Jadi Israfil ini nanti hanya tugasnya meniup terompet atau sangkakala. Kemudian selanjutnya yang keempat, malaikat maut bertugas mencabut nyawa, atau juga yang kita biasa kenal namanya adalah malaikat Israel, malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Jadi sebagian ulama seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa namanya adalah Israel, malaikat maut. Semua manusia akan dimatikan, didatangi oleh malaikat maut. Kita nanti juga pasti akan bertemu dengan malaikat maut, malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita. Kalau sudah waktu ajal kita, sudah habis usia kita, waktunya di dunia ini, maka Israel akan datang secara mengejutkan di hadapan kita. Kita tidak kenal dengan malaikat maut itu sebelumnya, akan tetapi ketika waktu kita habis meninggal dunia, maka datanglah malaikat itu untuk mencabut nyawa kita, memisahkan ruh yang ada dalam diri kita itu dengan jasad kita. Selanjutnya ialah malaikat pencatat amal manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, yaitu Raqib yang selalu hadir, Atid. Quran surah Qaf ayat 18. Jadi malaikat pencatat amal manusia ini disebutkan dalam firman Allah ini, yaitu Raqib yang ada di dekat kita. Setiap hari, setiap saat kita ini selalu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Juga diterangkan bahwa malaikat Raqib ini mencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat yang mencatat amal keburukan dinamakan malaikat Atid. Oleh karena itu kita harus selalu ingat, harus selalu merasa diawasi oleh Allah melalui malaikatnya yang berada di dekat kita. Malaikat Raqib Atid selalu berada di dekat kita. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka oleh malaikat Raqib akan dicatat kebaikan. Dan jangan sampai kita dicatat oleh malaikat Atid yang mencatat perbuatan buruk kita. Nanti kita akan ditunjukkan catatan itu, tidak akan tertinggal. Sebagaimana firman Allah surah Qaf ayat 18 ini, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas, Raqib dan Atid. Berarti semua ucapan yang kita ucapkan, perbuatan kita pasti akan dicatat oleh malaikat tersebut. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, yang keenam ialah malaikat Munkar dan Nakir. Ini bertugas menanya mayat di alam kubur. Setelah seseorang itu meninggal dunia dan dibawa ke alam kubur, setelah ada malaikat maut yang mencabut nyawanya, kemudian meninggal menjadi mayat, itu dimandikan, disolatkan, kemudian dibawa ke alam kubur. Di dalam kubur dimasukkan ke liang lahatnya. Maka setelah orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing, maka mayat itu
didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian akan ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Itu akan ditanya di dalam kubur oleh malaikat munkar dan nakir. Pasti bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, mereka akan ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka takut bahwa ternyata ini adalah kejadian yang nyata, yang benar akan terjadi ketika mereka mengabaikan waktu di dunia. Selanjutnya ialah yang ketujuh, malaikat yang bertugas menjaga api neraka, yaitu namanya Malik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kalian akan tetap tinggal di neraka ini." Inilah yang namanya malaikat Malik, bertugas menjaga neraka. Orang-orang nanti di dalam neraka akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa dan memohon kepada malaikat-malaikat Malik ini untuk dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala merupakan ketentuan yang sudah pasti dan tetap. Jadi mereka yang memang benar-benar ingkar kepada Allah akan selama-lamanya di dalam neraka. Terakhir yang ketujuh ialah malaikat Ridwan. Malaikat yang bernama Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika rombongan orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga, malaikat membuka pintu-pintunya. Quran surah Az-Zumar ayat 73. Jadi malaikat Ridwan inilah nanti yang akan membukakan pintu-pintu orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Anak-anakku semuanya, mungkin ini bagian yang ketiga pembahasan. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pembahasan bagian yang keempat pada bab 3 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih tetap terus untuk melakukan amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari Ustadz pribadi kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.